Sintayong cukup serius mempersiapkan kekuatan tim nasional Indonesia sebelum menghadapi Jepang. FIFA menyebut pertandingan Indonesia kontra Jepang merupakan laga yang dinantikan karena syarat akan perang bintang. Media Prancis yakni AFP bahkan memuji kekuatan gila timnas Indonesia yang mayoritas dihuni pemain kelas Eropa. Cetak Gol coba merangkum momen-momen persiapan penting timnas Indonesia sebelum melawan Jepang sebagai berikut. Netizen Indonesia hujat Max Hilgers. Media Belanda yakni Twente Insight memastikan Max Hilgers absen membela timnas Indonesia. Media tersebut menuliskan Hilgers masih menjalani pemulihan pasca alami cedera hamstring. Nampaknya pernyataan tersebut nggak diterima oleh para netizen Indonesia. Warganet tanah air yang kecewa langsung menyerang Hilgers dan menyebutnya sebagai pemain yang nggak nasionalis. Hilgers dinilai kurang berjuang keras dan membandingkannya saat membela FC Twente. Pasalnya, sebelum itu sang pemain sempat tampil selama 84 menit di pertandingan kontra Ajax Amsterdam. Arya Sinulinga meminta para netizen untuk berhenti menghujat Hilgers. Tolong hargai pemain dan klub, jangan menghujat klub. Pemain tidak sepenuhnya hak kita. Mari doakan Hilgers cepat pulih. Permintaan maaf Max Hilgers. Bulian oknum netizen Indonesia terhadap Hilgers dan Twente nyatanya sudah diketahui warga Belanda. Mereka menyebut supporter skuad Garuda sulit menerima kenyataan. Padahal Erick Thohir sudah menjelaskan Hilgers nggak dilepas Twente karena faktor cedera. Pemain keturunan Sulawesi Utara ini pun akhirnya menyampaikan permohonan maafnya. Saya mohon maaf karena tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat ini. Karena masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya supaya saya bisa berikan yang terbaik di laga selanjutnya, tulis Hilgers. Max Hilgers sendiri mengaku sedih karena nggak bisa bermain bersama rekan Garuda. Berat rasanya tidak berada di lapangan bersama teman-teman timnas Indonesia. Apalagi saya belum merasakan atmosfer GBK saat timnas Indonesia bermain. Tetapi saya akan selalu ada di setiap langkah mereka, tambah Hilgers. Media Inggris prediksi Indonesia kalah telak. Absennya Max Hilgers lantas membuat Indonesia makin dipandang sebelah mata. Media asal Inggris yakni Sportsmall menilai kalau skuad Garuda kalah kualitas dan akan dibantai Samurai Biru. Meskipun Indonesia diperkirakan akan memberi perlawanan, Samurai Biru merupakan tim yang lebih unggul menjelang pertandingan ini. Kami memprediksi Jepang akan menang telak pada laga tersebut. Gelandang Jepang ungkap kelemahan timnas Indonesia. Sah-sah saja jika Indonesia diprediksi nggak mampu menghadapi perlawanan timnas Jepang. Pasukan Samurai Biru bahkan sudah mengantongi kelemahan pasukan Garuda. Junya Ito membeberkan strategi yang akan diterapkan oleh Hajime Moriyasu. Pemain dari State Rams ini menyatakan kalau skuad Samurai Biru akan membombardir habis pertahanan Indonesia. Saya pikir jika kami bisa menyerang dengan cara yang baik dan kualitas yang baik setelah mencuri bola, kami akan memiliki peluang, ungkap Ito. Alasannya, skuad asuhan Sintayong dianggap punya kelemahan dalam hal transisi. Hal ini terlihat saat Indonesia ditekuk oleh timnas Tiongkok 1-2 pada Oktober yang lalu. Media asing soroti kekuatan gila timnas Indonesia. Lemahnya skuad Indonesia justru ditampik keras oleh media Prancis. Sebaliknya, AFP malah yakin timnas Indonesia punya potensi menjadi skuad dengan kekuatan yang ganas. AFP menyoroti PSSI yang getol menaturalisasi pemain keturunan Grade A. Tercatat sudah ada 15 pemain yang menjadi warga negara Indonesia sejak 2020 yang lalu. Sebelum pandemi Covid, 17 pemain dinaturalisasi untuk tim Indonesia. Sedangkan sejak 2020, 15 pemain telah dinaturalisasi mengingat Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Dapatkan mesin cukur elektrik dengan harga murah. Caranya klik keranjang di bawah ini. FIFA sebut Indonesia versus Jepang perang pemain bintang.
Datangnya Kevin Dix langsung membuat pertandingan Indonesia melawan Jepang menjadi semakin menarik. Laga ini bahkan mendapatkan sorotan besar dari FIFA. Induk sepak bola dunia tersebut menyebut pertandingan ini sebagai perang pemain bintang. Alasannya, kedua negara sama-sama punya pemain berkualitas yang berkarir di Eropa. Perang bintang dalam laga Indonesia versus Jepang. Duel siapa yang paling kalian tunggu? Tulis FIFA. Sejumlah punggawa Garuda Nusantara lantas disorot oleh FIFA dalam postingan tersebut. Mulai dari JIZ, Rafael Strike, Justin Hubner, Ragnar Oratmangun hingga sang kiper Martin Paes. Selain itu, beberapa pemain Jepang seperti Kaoru Mitoma dan Takefusa Kubo juga ikut mendapatkan sorotan. Kevin Dix akan main dari bangku cadangan. Netizen tanah air dibuat penasaran dengan taktik Sintayong saat menghadapi Jepang. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan ini dipastikan dapat memainkan Kevin Dix sejak awal laga. Banyak warganet yang berharap bek FC Copenhagen ini akan diturunkan sejak awal pertandingan. Namun, Sumarji memberikan kode jika Dix akan bermain dari bangku cadangan. Sumarji mengatakan Kevin Dix masih membutuhkan adaptasi sambil memantau perkembangannya. Kevin Dix akan kita lihat 1-2 hari ini. Bagaimana perkembangannya? Kalau memang masuk dalam skema pelatih, dalam strategi, pasti akan dimainkan, ungkap Sumarji kepada awak media. Justin Hubner merasa nggak tersaingi dengan hadirnya Kevin Dix. Kedatangan Kevin Dix juga diprediksi akan menggeser posisi Justin Hubner sebagai bek utama timnas Indonesia. Pasalnya, bek FC Copenhagen ini dinilai memiliki kemampuan yang baik. Padahal Hubner menjadi salah satu pemain penting bagi Sintayong di skuad Garuda. Bahkan pelatih asal Korea Selatan ini selalu memasangnya saat dirinya menukangi timnas Indonesia U23. Namun hadirnya Dix nggak membuat Hubner merasa gentar untuk bersaing. Bek dari Wolverhampton U21 ini malah bahagia dengan semakin kuatnya lini pertahanan skuad Garuda. Saya tidak tahu pemain seperti apa dia, karena dia banyak bermain di berbagai posisi. Ini justru bagus karena bisa membuat timnas semakin kuat, ungkap Hubner. Banding timnas Indonesia diterima FIFA. Timnas Indonesia sempat mendapatkan 3 hukuman sanksi dari FIFA. Salah satu hal yang menjadi penyebabnya adalah Sumarji yang dinilai terlalu berlebihan melakukan protes di laga menghadapi Bahrain. Alhasil dirinya mendapatkan sanksi dilarang mendampingi timnas Indonesia. Selain itu, dirinya juga mendapatkan denda sebesar 89,5 juta rupiah. Merasa nggak bersalah dan dirugikan, PSSI mengajukan banding mengenai hal tersebut. Untungnya FIFA menerima permintaan yang dilayangkan oleh Indonesia. Sumarji sendiri mengaku bahagia bisa kembali mendampingi skuad Garuda Nusantara sebagai manajer. Saya bersyukur banding diterima, jadi saya bisa mendampingi timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi, terang Sumarji. Aku mau rekomendasiin tas ransel Ricardo yang anti air dengan desain fashionable. Klik linknya di bawah ini. 2 pemain keturunan tiba-tiba urus dokumen. Timnas Indonesia nggak henti-hentinya mendapatkan talenta baru setiap saat. Pasalnya, skuad Garuda dikabarkan siap diperkuat oleh nama Tim Gibbons. Pemain dari FC Emmen ini disebut sudah tiba ke Jakarta beberapa waktu yang lalu. Apalagi Gibbons disebut sebagai salah satu bakat terbaik yang bisa dimiliki timnas Indonesia. Selain itu, kedatangan bek FC Emmen ini turut dibersamai oleh sosok Dion Marks. Pemain dari Nijmegen U21 ini tampak sumringah saat terlihat sampai di Indonesia. Kedua pemain ini diagendakan untuk tes kesehatan dan wawancara untuk proses naturalisasinya. Selain itu, mereka juga diproyeksikan menjadi amunisi baru timnas Indonesia di Piala Asia U20 2025. Hajime Moriyasu sebut Indonesia sudah naik level. Perkembangan dari timnas Indonesia semakin mendapatkan perhatian dari semua negara. Timnas Jepang bahkan gak ingin menganggap remeh pasukan Garuda.
Hajime Moriyasu menyebut kalau skuad Garuda sudah berada di level yang berbeda dibandingkan saat mereka bertemu di Piala Asia 2023. Indonesia adalah salah satu negara yang sedang membuat langkah besar. Mereka mendapatkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ungkap Hajime Moriyasu. Saking seriusnya, juru taktik kelahiran Kakegawa ini mengaku akan mempersiapkan anak asuhnya secara maksimal. Kami siap menghadapi pertandingan yang sulit melawan timnas Indonesia. Kami berambisi untuk bisa mengalahkan mereka, ungkap pelatih Jepang tersebut. JKT48 memeriahkan laga timnas Indonesia. PSSI menyiapkan kejutan menghadirkan personel JKT48 untuk memeriahkan pertandingan kontra Jepang. Nantinya JKT akan menghibur para penggemar setia skuad Garuda Nusantara. Sejumlah member inti JKT seperti Freya, Ella, Lia, Gita Eli, dan Fioni turut hadir. Sebelumnya PSSI sempat menghadirkan hiburan dengan Anang Ashanti dan juga Raisa. Itulah ulasan momen-momen persiapan penting timnas Indonesia sebelum lawan Jepang. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu memberikan kejutan kepada negeri Sakura? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.